ini saya ambil wadonan kayak gini itu karena ini untuk peran wanita desa ini pakai kayak gini matuk mas. Ini namanya Dewi Kuning, anaknya yang namanya Raden Sulangjono itu pakainya panji kayak gini mas. Didampingi sama pembantu yang namanya Canus atau Gandul Riul atau Sartil atau Sarudin. Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini Riko senang sekali, bahagia sekali. Kenapa? Karena beda ya, tutup kepalanya biasanya pakai topi, sekarang pakai belangkon. Kenapa pakai belangkon? Karena kita akan ketemu dengan salah satu pelaku budaya. Yang jelas hari ini Riko nggak mau makan-makan karena mau ketemu dengan salah satu pengrajin pembuat wayang golek cepak. Ini adalah wayang golek khas dari Kabupaten Pemalang. Beliau namanya Pak Winarto atau dikenal dengan Winarto HS atau Pak Win ya, karena Riko juga sudah sempat mendengar dan melihat karya beliau banyak sekali di UMKM Sentral Arta Pokok Ramandek Senajan Mutang Besar. Ikuti Riko. Sekali lagi terima kasih untuk BPR Sentral Arta dan untuk Anda yang sudah klik subscribe. Yang belum masih ditunggu. Kita masuk ke dalam. Seperti yang tadi sudah Riko sampaikan bahwa hari ini kita mau ketemu dengan salah satu pelaku budaya dan beliau ini juga selain punya profesi sebagai seorang dalang ya Pak, dalang wayang golek, tapi dia juga memproduksi, saat ini masih memproduksi wayang golek sebagai salah satu juga langkah beliau dalam mungkin dalam hal pelestarian ya. Kalau tidak ada yang produksi lagi, tidak lestari lagi nanti ya Pak, terhenti. Nah, kita akan kulik lebih lanjut, lebih luas lagi seperti apa sih proses pembuatan wayang golek. Nah, mungkin kalau orang banyak mengenal wayang kulit. Nah, kali ini kita ingin mengulik salah satu potensi dan ini adalah budaya dari Pemalang juga. Dan ternyata ini budaya pesisir ya Pak ya. Kemudian juga beberapa waktu lalu terkenal di Tegal, Banyumas ya dengan almarhum namanya Pak Endos ya. Kemudian ternyata di Pemalang juga ada Pak Win, salah satu dalang dan juga pengrajin wayang golek cepak. Cepak ya Pak. Cepak itu apa Pak? Wayang golek terdiri dari beberapa macam versi mas. Salah satunya wayang golek cepak, lajeng wayang golek Sundo atau aliase wayang golek gelung atau wayang golek Purwo atau wayang golek Gendong. Lajeng versi Banyumas itu wayang golek Mena. Versi itu untuk ceritanya mempunyai cerita masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau wayang golek cepak bisa untuk lakonan babat atau sejarah, misalkan kayak sejarah Diponegoro, sejarah Untung Suropati, bisa pakai golek cepak. Terus lakon Arab yang lakon menak itu bisa pakai ini karena ini menaknya juga ada, Umar Moyonya ada, Umar Madinya ada, kayak wayang golek Banyumas. Berarti masing-masing ada perbedaannya ya Pak. Perbedaannya. Dari wujudnya juga ada perbedaannya, jalan ceritanya juga ada perbedaan. Kita ke proses produksi ya Pak ya. Peralatan untuk membuat wayang ini ya Pak. Apa aja ini Pak? Jadi sebelum kita mulai pembuatan wayang, kita sediakan dulu kayunya mas. Jenis kayunya itu pada pokoknya semua kayu bisa, cuma setelah melalui beberapa eksperimen mungkin nenek moyang kita dulu
kayu yang paling nomor wahid yaitu jenisnya kayu dondong jaran laut. Nun sewu, boleh pegang ya Pak. Oh ini kayu dondong Jaran laut. jaran laut. Apa ini tumbuhnya di laut Pak? Tumbuhnya ya di sini pun tumbuh, cuma kalau di mungkin permulaan ada di pesisir mungkin yang ada di tambak-tambak gitu. Kenapa kok milihnya kedondong jaran? Nah ini Kelebihannya apa Pak? kelebihannya dari kedondong yang lain. Pertama, beratnya atau berat jenisnya ringan. Ringan ya, tadi dipegang ringan. Kedua kali, dari hama dia tahan hama. Kalau ini lunak sehingga mudah dikerjakan. Karena tahan hama, makanya sekarang pun saya masih punya wayang golek yang sudah kira-kira 500 tahun. Karena bahannya dari Karena bahannya dari dondong jaran laut. selain kayu Pak, ini bahan ini- dasar utama ya Pak ya? Dasar utama kayu jaran laut. Kedua, kita butuh kayu juga untuk cempurit, Mas. Cempurit itu apa? Semburit itu sogol atau pegangan. Ini namanya semburit. Yang di tengah Menggunakan itu ya? iya, menggunakan kayu secang. Secang itu teksturnya kaku kayak gini. Tidak mudah patah? Bukan mudah patah, enggak mudah. lentur. Oh tidak lentur. Padahal wayang golek kan sering kita gunakan untuk perangan. Oh Nah, beradu ya Pak ya? beradu. Kalau lentur ini bisa lepas dari lehernya sini. Kayak gini lepas dari badannya. Nanti ya. Makanya walaupun kecil, kalau kayu secang tahan kaku kayak gini, jadi untuk perangan pun kokoh. Ketiga, Wah, ye, tadi yang kita butuh bambu untuk tangan kayak gini, Mas. Untuk tangan kita pakai bambu. Kenapa pakai bambu? Sedangkan sekarang kan ada fiber juga lebih bagus. Karena untuk sabetan kalau fiber itu terlalu berat. Lajeng alat-alatipun. Pertama pakai parang. Parang itu ngebral menjadi dari bahan pokok sampai jadi bakalan. Ini sebetulnya bakalan. Bakalan. Oke. Setelah bakalan kayak gini, kita menggunakan lading atau pangot. Ini untuk proses ngukir, Mas. Oke. Proses ngukir. Oh. Setelah kita ukir jadinya kayak gini, cuma belum dicat. Kalau sudah kasaran kayak gini, kita perlu amplas, terus kita ukir pakai ini untuk batik-batiknya. Nah, kalau ini sudah, baru proses sungging. Ini Sungging itu cat ya? ya, ini cat dasar. Untuk ngecat kita perlu kurang lebih 4 lapis Oh gitu. supaya seratnya kayu nggak kelihatan. Terus untuk ngecat kita kuasnya bikin sendiri. Karena apa? Kuas bikin sendiri itu ininya memes, Mas. Karena kita pakai bulu yang paling bagus itu bulu kucing. Bulu kucing. Ya cuma karena saya nggak tega motong kucing, saya pakai ekor tupai. Nah itu dari satu wayang itu terjadi beberapa komponen. Satu badan ini yang masih mentah, terus kepala, lajeng satu ini satu wayang ada komponen tangan lengan atas 2, lengan bawah 2. Oh boleh pegang Pak J. Ini lengan atas ya Pak? Ya. Ini lengan atas. Pakai tangan ya kayak gini. Ini lengan atas. Lengan atas, kemudian ini lengan kiri. Lengan kiri. Bawah. Lengan bawah ya Pak. Kalau ini berarti untuk Tuding. oh tuding yang disabet-sabet itu ya, dipegang juga ya Pak? Ya. Ini badannya. Jadi kalau udah komponen semua udah jadi, kita kita susun atau kita pasang jadinya kayak gini wayang. Ini bajunya juga bikin sendiri Pak? Tambah aksesoris, ini yang bikin baju khusus istri. Jadi saat ini Bapak dan Ibu saja yang Iya. mengerjakan berdua ini Pak? Saya yang khusus wayangnya, istri aksesoris. Kalau misal untuk membuat satu wayang Pak, itu butuh berapa kayu dondong jaran laut? Untuk kepala, Mas ya. Iya. Kepala biasanya satu Cukup nih, gitu. satu pok istilahnya. Oh ini satu pok. Nggih. Terus ini kan enggak semuanya kepake, pinggir-pinggirnya kebuang. Iya. Tapi untuk pemanfaatan daripada buang ini untuk bahan-bahan lengan kayak gini. Jadi ini untuk kepala sama tangan. Untuk badannya biasanya satu pok juga, tapi ada sisa juga. Nah, sisanya bisa untuk tangan sama ini.
Jadi kira-kira untuk satu wayang itu butuh 2 pok. Kalau pembuatan wayang sendiri Pak Win ini, Pak Win sejak tahun berapa? Kira-kira kurang lebihnya tahun 2008 Mas. Darah saya mungkin darah seni. Bapak saya, simbah saya, buyut saya itu dalang. Orang Bapak seni. berarti keturunan Iya. dalang sebetulnya. Kira-kira tahun 2006 saya belajar dalang. Tapi karena dari kecil saya sudah biasa ikut orang tua dalang, maka dalam setengah bulan saya sudah bisa diwisuda. Tapi kalau saya cuma nurutin dalang saja, banyak nganggur. Akhirnya saya expand ke pembuatan, gimana kalau saya buat wayang. Produksi wayang Bapak yang paling banyak itu tokoh apa? Kalau saya bikinnya kan Pesanan wayang ya, Pak? klasik. Oh, klasik. Ini berdasarkan pesanan ya Pak biasanya? Atau Kalau gimana, ada Pak? pesanan saya prioritaskan. Cuma kalau nggak ada pesanan saya selalu bikin satu set yang jenisnya itu sudah ada pakunya masing-masing. Tapi karena ini wayang saya wayang gede-gede di 90 kotaknya sudah penuh Mas. Sehingga mungkin ya kira-kira 80 lah, 80 Kurang lebih 80. Ya. Terus tapi kalau pesanan banyaknya apa Pak? Mungkin atau yang sering dibeli orang ke sini? Kalau tahun kemarin saya banyaknya yang wayang serimpen Mas. Serimpen. Nggih. Ini yang dinamakan wayang Serimpen. serimpen apa itu, Atau Pak? kalau bahasa sini umumnya ronggeng. Kalau ini serimpen berapa Pak untuk kisaran harganya? Ini tahun kemarin saya antara 800-900. Pak bikin ronggeng tapi yang kayak saya atau kalau ya kirim foto dari samping sama dari depan. saged. Custom bisa ini berarti yang merasa apa namanya pengen dibikinkan wayang gitu Pak golek ini bisa ya Pak ya orang ya. Contoh kayak Pak Bupati Mansur. Pak Mansur itu kan dengan Ibu ya. Hmm. Tapi kalau nun sewu Pak, selain serimpen tadi Pak, Iya. ya, mulai harga berapa Pak wayang di? Untuk saat ini harga mulai dari 500 sampai 1 juta lewat. Tergantung faktor kesulitan. Berarti mulai 500.000 katanya Iya. Pak, dan tak terhingga ya, Tak tergantung terhingga. nanti requestnya. Yang 500 itu apa Pak biasanya? Yang 500 itu sekelas ini Mas. Ini sebutannya apa Pak? Ini panji ore atau panji keuangan. Pak, kalau ada orang tertarik Pak, misal ingin membuat ini, bisa menghubungi Bapak melalui nomor WA atau bisa datang langsung ke sini Pak, alamatnya? Saya selalu terbuka untuk siapa saja bagi yang mau beli, mau belajar, dan kalau mau belajar gratis, dan itu bisa hubungi lewat WA. Nomornya Pak boleh disebutkan? Boleh 0877 2655 2764. Oke, selain nomor WA mungkin ada yang lain Pak? Alamat rumah kalau mau boleh, datang. boleh. Itu pakai Google Map Mas. Alamatnya Wayang Golek Winarto HS. Winarto HS. Oke. Tinggal nanti langsung datang Pak. Kalau RT RW di sini apa ya? Ada RT 1 RW 1 Ini Desa Pecangakan. Pecangakan. Dusun Bendo. Dusun Bendo. Bendo, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Malang. Apa sih Pak motivasi Bapak juga selain satu ya karena ini untuk kebutuhan ya Pak acara. Adakah mungkin rasa ingin melestarikan sehingga Bapak terus memproduksi di usia nun sewu? Saat ini berarti Bapak usia berapa Pak? 65 Mas. 65 dan masih produktif ini enggak? Pertama karena saya terpanggil, saya orang seni Mas khususipun wayang golek, karena tergerus oleh kemajuan zaman, terus terkontaminasi dari budaya-budaya asing, sehingga kalau ini nggak dilestarikan akhirnya seni budaya tinggalan nenek moyang yang adiluhung yang bisa untuk pesan-pesan moral, bisa untuk dakwah, bisa untuk inilah interaksi antara sesama umat, terus interaksi kita ke yang maha kuasa. Kalau nggak dilestarikan kan punah. Yang ingin tahu bagaimana tentang dalangnya sendiri, bagaimana beliau mendalang dan juga siapa yang ingin belajar, tonton konten berikutnya. Tapi untuk yang ini terima kasih banyak Pak Win untuk konten kita pembuatan wayang golek hari ini. Sekali lagi ini menjadi insight baru atau satu pandangan baru, pemahaman baru, dan ternyata sekali lagi ini adalah karya seni yang adiluhung yang harus kita lestarikan ya Pak ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Silahkan untuk juga mengasah bakat seni kita masing-masing atau mungkin juga putra-putri anak turun Anda biar nanti jangan sampai punah.
Wayang Golek Cepak, Pak Winarto Comal. Terima kasih banyak yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM. Salah satunya adalah Pak Winarto, pengrajin wayang golek cepak dari Pemalang. Sampai ketemu lagi, UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Saya Riko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.